Bab 39. Bicara tentang ulang tahun Rindy, bagaimana dengan hadiah yang ingin kau berikan padanya di acara nanti, Daniel? Tanya Jerry. Dia baru sadar setelah dia telah berjanji akan membantu Daniel untuk mendapatkan gelang yang dia inginkan. Daniel hanya menggelengkan kepalanya dengan lesu. Sudahlah, Jerry. Benar kata Ryan, bahwa aku harus lebih realistis. Aku juga tahu bahwa Herman juga sangat menyukai Rindy. Bukankah dia dan kita telah menjalin persahabatan? Herman anak orang berada, Rindy pasti lebih jamin bersamanya. Daniel sadar diri. Sejujurnya hatinya saat ini sakit jika harus mundur sebelum berjuang. Namun di sisi lain dia juga harus bisa merelakan wanita yang dia cintai bisa bahagia walaupun tidak bersamanya. Andai saat ini Herman masih menjadi musuh bagi mereka berempat, sudah pasti Daniel akan bersaing dengannya sampai titik darah penghabisan. Namun sekarang ceritanya sudah berbeda. Jerry hanya mengangkat bahu saja mendengar Daniel yang seperti patah semangat. Lalu apa rencanamu, Daniel? Apakah kamu sudah memiliki sesuatu atau kita melihat lagi di sekitaran Jewel Star ini? Namun sebelum Daniel menjawab, tiba-tiba Ryan berbisik ke telinga Jerry. Jerry, apakah kau tidak menyadari bahwa ada seorang yang mengikuti kita sejak tadi kita keluar dari toko itu? Mana? Di belakang kita di samping tiang sebelah kiri? Jangan lihat, Jerry, cegah Ryan sambil menarik lengan sahabatnya itu dan untuk segera menyingkir dan masuk ke sebuah kafe. Aku kenal orang itu, Jerry. Dia adalah salah satu dari kedua pengawal Tuan Ronald yang mentraktir kita minum. Apa maksud mereka membutuhkan kita, Jerry? Mana aku tahu? Jerry, sebaiknya ayo kita kembali saja ke asrama. Ajak Ryan dengan ekspresi wajah sedikit ketakutan. Begini saja, Daniel. Berikan nomor rekeningmu. Aku akan mentransfer uang ke rekeningmu dan kalian kembali dulu ke asrama. Kau bisa memilih hadiah untuk hari ulang tahun Rindy, namun di online shop, kata Jerry sambil mengeluarkan ponselnya. Kau akan kemana, Jerry? Tanya Daniel tidak mengerti. Sudahlah, Daniel. Cepatlah. Aku tidak punya banyak waktu. Sekarang berikan aku nomor rekeningmu. Setelah itu, kalian kembali dulu ke asrama dan aku akan menyusulmu 1 jam kemudian. Daniel hanya bisa pasrah dan memberikan nomor rekeningnya. Mendapat nomor rekening dari Daniel, Jerry segera mentransfer uang ke nomor tersebut. Dan tidak lama setelah itu ponsel Daniel berbunyi karena menerima pesan teks yang mengatakan bahwa seseorang telah mentransfer uang ke rekeningnya. Kalian kembali dulu ke asrama. Jangan bertanya apa-apa lagi. Aku pergi dulu, kata Jerry bergegas pergi tanpa memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk bertanya lebih lanjut. Ketika Jerry telah berlalu pergi, Ryan dan Daniel segera keluar dari kafe. Begitu sampai di luar, mereka langsung menghentikan taksi untuk pergi menuju ke Golden University. Sementara itu suara telepon berdering itu mengejutkan seorang wanita setengah bayang sedang duduk sambil menonton siaran televisi. Dia sedang duduk bersama dengan seorang pemuda yang cukup tampan tapi cacat itu segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melirik ke arah layar. Saat ini di layar ponsel tertera nama Vero sebagai pemanggil. Wanita setengah bayi pun segera menjawab panggilan seraya berlalu keluar ruang utama tempat tinggal mereka. Vero, apalagi informasi yang kamu dapatkan? Nyonya, pemuda itu bernama Jerry dan kemungkinan besar ada tuan muda William yang sedang Anda cari. Dari mana kau bisa memastikan bahwa dia adalah Jerry, putra dari kakak suamiku? Tanya wanita setengah bayi itu minta penjelasan. Tadi setelah aku mengantar Ronald kembali ke mansion, aku berinisiatif untuk kembali ke Jetstar dan mengikuti mereka sepanjang sore ini. Aku mendapatkan keyakinan setelah melihat dengan mata kembali sendiri. Apa yang telah kau saksikan, Vero? Cepatlah, katakan, jangan berdiri-diri. Begini ya, aku menyaksikan bahwa Jerry itu menelpon Tuan Berry, layaknya seperti atasan kepada bawahan. Tidak lama berselang Tuan Berry datang menemui Jerry itu di gedung Jewel Star. Dari sikap hormat yang ditunjukkan oleh Berry kepadanya dan juga manajer Olive, maka aku memastikan bahwa Jerry itu pasti ada hubungannya dengan Tuan Smith. Atau jangan-jangan malah Jerry itu adalah pemilik Future of Company yang menjadi perbincangan hangat di kalangan dunia bisnis saat ini, kata Vero menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Jerry, dari awal memang aku telah menduga bahwa anak itu adalah orang yang aku cari. Ditambah lagi dengan beberapa fakta yang tidak mungkin hanya secara kebetulan. Bagaimana mungkin dia bisa akrab dengan Ronald dan mampu memberikan perintah pada Berry? Peralihan perusahaan Tuan Smith juga tidak akan dengan semudah itu dilakukan jika tidak ada hal-hal yang tersembunyi di baliknya.
Aku tahu bagaimana dulu Tuan Smith bersaing secara ketat dengan Tuan Patrick dan keluarga Walker yang menguasai seluruh proyek pembangunan di kawasan Star Hill. Aku sangat yakin bahwa anak itu adalah anak dari Elena dan Wilson, kata wanita setengah baya itu dalam hatinya. Pero, untuk saat ini kau harus lebih berhati-hati atas tindak tandukmu. Jangan terlalu menimbulkan kecurigaan. Walau bagaimanapun informasi yang kau dapat ini sangat berguna bagiku dan juga Robin. Segeralah kembali ke sisi Ronald dan tunggu perintah selanjutnya dariku. Baik Nyonya, saya akan segera kembali ke Mountain Lotus. Jika ada apa-apa aku butuhkan akan saya lakukan. Saya menunggu perintah dari Anda. Tidak lama setelah itu panggilan itu diakhiri. Sebelum pergi, Pero masih sempat melihat Ryan dan Daniel menaiki taksi. Tapi dia heran kemana perginya Jerry. Biarlah, itu tidak penting. Aku telah menyelesaikan tugasku sekarang ini dengan sangat baik. Untuk hal-hal lain, itu bukan urusanku, katanya dalam hati, kemudian melangkah pergi menuju mobilnya. Beberapa saat sebelum Pero melakukan panggilan telepon, Jerry yang merasa ada yang aneh segera memasuki toko tempat mereka tadi berbelanja. Dia tergesa-gesa menuju ke ruangan manajer. Manajer Olive saat itu sangat kaget melihat Jerry yang tiba-tiba datang masuki ruangan kerjanya. Wah, celaka. Apakah ada yang salah? Mengapa bos besar datang lagi? Apakah ada staf di sini yang telah menyinggung perasaannya? Melihat Jerry sedang berjalan menuju ke meja kerjanya, manajer Olive segera berdiri dan bertanya dengan hormat. Tuan besar, mengapa Anda kembali lagi ke sini? Apakah telah terjadi kesalahan yang membuat Anda tidak puas? Manajer Olive, bisakah Anda menunjukkan rekaman CCTV beberapa jam yang lalu kepadaku? Bisa Tuan, mari saya antar Anda ke ruangan kepala keamanan di toko ini. Manajer Olive berkata dengan buru-buru. Dia tidak ingin bertanya ini dan itu. Baginya yang terpenting adalah menuruti keinginan Jerry. Silakan Anda mengantar saya ke ruangan kepala keamanan. Silakan Tuan. Sampainya di ruangan kerja kepala keamanan, manajer Olive langsung merintahkan kepala petugas keamanan itu memutar CCTV beberapa jam yang lalu. Saat itu Jerry memang terlihat di rekaman video bahwa ada seorang laki setengah bayi yang sedang membututinya dan kedua sahabatnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Berhenti di situ, Pak, pinta Jerry kepada petugas yang memutar ulang rekaman CCTV itu. Jerry dan Olive saat itu melihat dengan jelas wajah seorang laki setengah bayi yang dia kenal. Ini bukankah itu pengawal bernama Pero yang tadi datang ke sini bersama Tuan Ronald? Kata manajer Olive terkejut. Dia tidak dapat mengerti mengapa pengawal Tuan Ronald datang ke toko secara sembunyi-sembunyi seperti maling. Manajer Olive, apakah Anda mengenal orang itu? Manajer Olive menganggukkan kepala. Namanya adalah Pero. Dia adalah salah seorang pengawal kepercayaan Tuan Ronald, dan mereka sering datang ke sini, Tuan. Manajer Olive, atur seseorang untuk menyalin hasil rekaman itu dan kirimkan kepada Tuan Berry. Aku akan menelpon Tuan Berry sekarang juga, kata Jerry sambil mengeluarkan ponselnya. Halo Tuan Muda, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Tanya Tuan Berry dengan hormat di seberang telepon. Tuan Berry, apakah Anda telah mengirim orang-orang yang berada di bawah Ronald untuk mengikutiku sebagai pengawal bayangan? Tidak Tuan Muda, sama sekali tidak. Mengapa Anda menanyakan itu? Tanya Tuan Berry dengan ekspresi heran. Tuan Berry, aku menyadari bahwa ada seorang yang mengikuti dan mata-mataiku dari tempat tersembunyi. Saat ini aku sedang melihat rekaman CCTV bersama dengan manajer Olive. Dan laki yang ada dalam rekaman CCTV itu menurut manajer Olive adalah bernama Vero. Dia salah satu dari anak buah Ronald. Maksud Anda Tuan Muda, apakah Ronald yang telah mengirim orang itu untuk melindungi Anda secara diam-diam? Tidak mungkin. Ini karena Ronald sama sekali belum mengetahui tentang identitasku. Maka dari itu aku segera bertanya pada Anda, hanya sekedar untuk memastikan saja. Tuan Berry, aku telah menyuruh seorang mengirim rekaman CCTV dan Anda bisa melihatnya sendiri. Dan jangan lupa untuk mengingatkan Ronald bahwa di dalam anggota kita yang dia ketuai telah disusupi mata-mata untuk mencari tahu identitasku. Bukan rahasia lagi jika para elit bisnis merasa sangat penasaran dan ingin tahu siapa pemilik FOC yang mereka anggap misteris itu. Bagi Jerry, mungkin ada yang tidak beres setelah terjadi dalam kelompok anak buah Ronald. Apakah itu dari keluarga Patrick atau dari keluarga lainnya, dia belum bisa memastikan dan akan menyerahkan kepada Tuan Berry untuk menyelidikinya secara langsung. Tadi Tuan Muda mengatakan bahwa manajer Olive menyebut nama orang itu adalah Pero. Aku akan segera menghubungi Ronald sekarang, kata Berry dengan nada terburu-buru. Tuan Berry, seseorang telah saya tugaskan untuk mengirim salinan video CCTV itu ke WA Anda. Dan Anda bisa meneruskannya kepada Ronald. Ingat, pastikan orang itu ditangkap dan jangan biarkan dia menghubungi siapapun. Baik Tuan Muda, saya akan segera mengaturnya.
Jerry pun segera menutup panggilannya. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada manajer Olive dan bapak kepala pengawas keamanan. Mereka berdua hanya tersenyum senang dengan sikap ramah Jerry. Jerry buru-buru meninggalkan ruangan pengawas itu dan segera mencari taksi untuk kembali ke asrama. Namun sebelum dia menemukan taksi, seorang wanita telah menegurnya dari belakang. "Tuan pelanggan, apakah Anda ingin pulang ke rumah?" tanya suara wanita itu dengan ramah. Jerry yang mengenal suara itu pun segera memutar kepalanya dan menoleh ke arah suara itu. "Alin?" tegur Jerry sambil tersenyum. "Namaku Jerry, bukan tuan pelanggan. Kau bisa memanggilku dengan nama itu," pinta Jerry yang tidak nyaman dengan panggilan dari tuan pelanggan Alin. Alin tersibuk malu dengan teguran itu, walau bagaimanapun dia baru kali ini bertemu dengan Jerry. Kesan di awal pertemuan memang sangat membekas di hati Alin. Ini karena Jerry menurutnya adalah pemuda yang sangat misterius. Dia tidak menyangka dari awal bahwa seorang pemuda yang terlihat biasa saja mampu membuat Presiden Barry harus memberikan belanjaan gratis untuk Jerry. Dan yang lebih membuat dia tidak percaya adalah Jerry dengan acuh tak acuh merekomendasikan dirinya kepada Tuan Barry dan manajer Olive sebagai manajer hubungan pelanggan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa baginya? Sebenarnya wajar kalau Alin tidak tahu apa-apa tentang Jerry. Ini karena waktu pertemuan yang berlangsung antara Jerry, Tuan Barry dan para staf lainnya, saat itu Alin tidak berada di sana. Jadi dia yang saat itu sedang sibuk melayani Daniel dan Ryan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pertemuan itu. Terlebih lagi Jerry telah memberikan peringatan keras kepada mereka bahwa mereka tidak boleh mengungkap identitas dirinya. Atas dasar pemikiran inilah yang membuat Alin merasa bahwa Jerry terlalu berlebihan dan juga tidak tahu siapa namanya. Dia hanya dapat memanggil Jerry sesuai dengan panggilan waktu pertama kali bertemu, yaitu Tuan Pelanggan. Non Alin, apa yang sedang Anda pikirkan? Apakah Anda baik-baik saja?" tanya Jerry yang merasa heran dan lihat Alin sedang melamunkan sesuatu. Tidak, maksudku..." "Jerry, saya baik-baik saja, terima kasih telah memperhatikan," kata Alin tergagap dengan teguran Jerry. "Oh ya Jerry, kemana kedua sahabatmu yang tadi bersamamu? Paman Semut, Daniel dan Rian?" "Mereka telah kembali ke asrama." "Lalu kamu, mengapa kamu di sini sendirian? Apakah kamu masih ingin menikmati suasana sore di sini?" Tidak juga. Aku justru sedang menunggu taksi," jawab Jerry sambil memberikan senyuman manis. "Aku akan pulang ke rumah karena waktu jam kerjaku telah selesai. Oh ya, aku juga akan melewati Golden University. Jadi bagaimana jika aku memberikan tumpangan padamu?" kata Alin menawarkan tumpangan untuk Jerry. Jerry hanya tersipu malu. Dia sedang berpikir keras apakah akan menerima tawaran untuk menolaknya. Sejujurnya dia tidak biasa dekat dengan seorang wanita, apalagi wanita yang sangat cantik seperti Alin. Tapi untuk menolak tawaran itu, Jerry benar-benar tidak memiliki alasan yang bagus. "Bagaimana Jerry? Ayolah, jangan menolak. Setidaknya kan kita bisa menjadi sahabat setelah ini," kata Alin dengan senyum yang membuat hati Jerry seperti terbang. "Baiklah, jika kamu tidak merasa direpotkan," kata Jerry sekenanya saja. Alin tersenyum senang karena Jerry menerima tawarannya. Lalu mereka berdua berjalan beriringan menuju di mana mobil Alin diparkir.